Karena anime emang asalnya dari Jepang, jadi wajar kalau kebanyakan judul anime ngambil latar tempat buat ceritanya di Jepang juga. Tapi ternyata ada beberapa anime berkualitas dan seru banget buat diikutin set ceritanya ada di luar Jepang, entah itu di Eropa ataupun Amerika. もしかしてチンチン Halo, gue Andre, semangat anime. Hari ini kita ngebahas 10 anime terbaik yang ceritanya ngambil latar tempat di luar Jepang. Kalau misal lo suka sama pembahasan ini, jangan lupa like, terus share videonya kepada pecinta anime yang lain, supaya makin banyak yang dapat rekomendasi menarik lainnya dari distrik anime. Terus kalau gitu kan gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 1, Bakano, tayang perdana Summer 2007. Satu-satunya anime yang kualitas ceritanya bagus banget, biarpun isi karakternya terbilang banyak dan kagak bikin gua bingung pastinya. Nah, karakter banyak tersebut bukan cuma penyedap cerita doang, tapi mereka punya cerita di perannya masing-masing. Jadi nanti di tiap episodenya lu bakal dikasih lihat cerita dari berbagai sudut pandang, sampai pada akhirnya ketemu di satu titik yang sama. Berlatar di Amerika, Bakano nyeritain tentang kisah kehidupan orang-orang yang dapat kekuatan hidup abadi. して俺のことを呼んでくれる彼の声をもう二度と聞くことはできるのみんだ。 Nomor 2, Kuroshitsuji, tayang perdana Fall 2008. こんなところでは終わらない。お目覚めですね、坊ちゃん。 Ceritanya ngambil latar tempat di Inggris ketika era Victoria dulu. Ciel Phantom Hype, seorang dalam tanda kutip anjing penjaga ratu yang ngejalin kontrak sama iblis bernama Sebastian. Doi ngejalin kontrak tersebut adalah untuk ngebalasin dendam keluarganya yang udah dibantai. Demi ngeraih balas dendam tersebut, Doi berusaha nyari siapa dalang di balik pembantaian kejam yang nimpa dirinya itu. Sepanjang pencarian itu, Doi ketemu berbagai macam kejadian yang ada campur tangannya dari makhluk supranatural. ああ、痛いでしょ、苦しいでしょ。悪いわね。私にはとどめを刺してやることはできないのよ。 Nomor 3, Kekai Sensen, tayang perdana Spring 2015. 今も大して変わっちゃいないが、でもたまに少しだけそんなことないような気がする時もある。今日は僕がそんな風に思えるようになるまでの話をしたい。 Latar tempatnya sama kayak Bakano atau tepatnya ada di kota New York. Tapi kota New York tersebut ada di belahan di mana makhluk supranatural berkeliaran. Contohnya vampir, manusia ikan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setelah invasi dari para monster interdimensional tersebut, kota New York ganti nama jadi Hell Salem Slot. Dan Kekai Sensen ceritanya berfokus ke sebuah organisasi bernama Livra yang punya tugas ngelawan serta ngebasmi para monster sama teroris di sana. これは僕と僕に希望を示してくれたある人たちの物語。 Nomor 4, 91 Days, tayang perdana Summer 2016. その子は俺たちを決して忘れない。生きてる限り。 Nah, kalau yang ini tema ceritanya mirip kayak Kuroshitsuji, yaitu tentang pembalasan dendam keluarga si tokoh utamanya yang udah dibantai. Cuma ya bedanya di 91 Days kagak ada campur tangan makhluk goib kayak iblis atau semacamnya. Avilio Bruno atau bernama asli Angelo Lagusa, seorang pemuda yang punya masa lalu kelam banget. Ada kelompok mafia yang udah ngebantai seluruh anggota keluarganya. Lain sama si Ciel, si Angelo ini udah tahu siapa dalang di balik pembantaian itu. Dan sekarang Doi lagi nyamar di balik nama Angelo Lagusa dan bergabung ke kelompok mafia itu supaya Doi bisa ngerobek pembunuhnya dari dalam. Nomor 5, Banana Fish, tayang perdana Summer 2018.
Berlatar tempat di Amerika lagi, berfokus ke sebuah kelompok mafia kecil di New York. Aslan Jade Cullen Reese atau biasa dipanggil Asling, seorang bos dari kelompok kecil tersebut yang dibesarin di lingkungan yang keras. Sedari kecil doi udah diurus sama Godfather mafia bernama Dino, sampai pada akhirnya punya kelompok sendiri dan punya keahlian menembak yang luar biasa. Si As ini punya misi buat ngeinvestigasi sebuah obat jenis baru bernama Banana Fish. Nomor 6, Okami Toko Shinryu, tayang perdana Winter 2008. Di daftar ini yang bukan anime action gue rasa cuma ini doang, dan bisa dibilang ceritanya lebih ke romance. Lawrence Craft, seorang pedagang keliling yang sedang memulai perjalanannya. Pada suatu malam, doi dikagetin oleh seorang cewek siluman bertelinga dan berekor serigala yang tidur di kereta miliknya. Ternyata si cewek itu adalah Dewi Panen bernama Holo. Si Holo ini tersesat ketika pengen balik ke rumahnya. Sampai pada akhirnya doi ketiduran di kereta punyanya si Lawrence. Singkat cerita, dimulailah perjalanan keduanya menuju utara buat nganterin tuh cewek serigala balik ke rumahnya. Nomor 7, Tiger and Bunny, tayang perdana Spring 2011. ここでワイルドタイガー100パワー発動。これにより身体能力は通常時の早く進め。無理です。100倍に。早く止めろ。無理です。Sebenarnya latar tempatnya anime masih di Tokyo, tapi Tokyonya Tokyo versi dunia paralel. Dan gua rasa kebudayaan di Tokyo paralel atau di kota bernama Stanbird itu punya kesamaan sama Amerika Utara. Jadi mungkin bisa diasumsi Tiger and Bunny ceritanya ngambil tempat di sana. Next, sebuah teknologi spesial yang bisa dipakai buat hal baik atau jahat tergantung sama pemakainya. Nah, kayak biasa, di cerita ini berfokus ke yang baiknya. Punya julukan sebagai Tiger and Bunny. Kedua orang itu jadi pahlawan pemberantas kejahatan dengan kekuatan Next tersebut. しかし町の平和が守られているのは彼らネクスト、つまり能力者がヒーローとして働いてくれているおかげだということです。 Nomor 8, Higashi no Iden, tayang perdana Spring 2009. 22 November 2010, ada sebuah misil yang nyerang Jepang. Serangan teroris itu dikenal sebagai Careless Monday. Nama tersebut mungkin diambil karena orang-orang kagak begitu peduli sama serangan misil itu, karena kagak nelan korban sama sekali. 3 bulan berlalu, ketika seorang cewek bernama Saki Morimi ada di Amerika, doi ketemu seorang cowok aneh yang hilang ingatan. Waktu itu keadaan tuh cowok kagak pakai pakaian dan megang sebuah pistol serta HP berisi uang digital sebanyak 8,6 miliar yen. Ternyata ada sebuah keterikatan antara cowok tersebut sama insiden 3 bulan lalu. Nomor 9, Jojo no Kamio no Boken, tayang perdana Fall 2012. 当たらない。ジョジョ、こいつ思ったより鋭いパンチだ。だがね。Anime Legend yang referensinya ada di mana-mana. Intinya sih cerita di anime tuh sama kayak judulnya, nyeritain tentang petualangan gilanya si Jojo. Ya pokoknya orang yang punya nama awalan Jo pasti jadi tokoh utama nih anime. Jadi latar tempatnya juga pindah-pindah, entah itu di England sampai ke Italia. Nomor 10, Black Lagoon, tayang perdana Spring 2006. Anime yang heroinnya punya pakaian hot banget. Biarpun kadang latar tempatnya ada di daerah fiksi sekitaran Asia Tenggara, tapi tetap ceritanya ngambil latar di luar Jepang. Black Lagoon, sebuah kelompok tentara bayaran yang ngejalanin berbagai misi di berbagai negara. Ceritanya berfokus ke mereka dan punya tema tentang moralitas serta kebajikan manusia yang telah pudar.
Oke, segitu aja buat hari ini. So, di antara ke-10 anime tersebut, apa ada yang jadi favorit lo? Kalau misal lo pengen updatean video lagi dari si anime, lo tinggal subscribe di bawah. Logikanya gini. Kalau gak ada yang subscribe, ngapain juga gue bikin video lagi? Toh yang lihat, semoga lo enjoy menambah pengetahuan lo seputar dunia anime manga. Sekian dari gue, sorry kalau salah kata. Bye!